Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Kembali di siang ini kita akan melanjutkan kajian dengan membaca kitab Bulughul Maram. Dan insyaallah kita akan membaca hadis nomor 453. Hadis tentang anjuran untuk menyampaikan materi khutbah dalam bentuk tafsir, seperti tafsir surat Qaf yang ini sering disampaikan oleh Nabi SAW maupun surat-surat yang lainnya. Dari Ummu Hisham bintu Harithah radhiyallahu anha qalat, beliau bercerita, "Ma akhadtu surat Qaf wal Qur'anil Majid illa an lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqra'uha kulla jum'atin 'alal minbari idza khataban nasa." Rawahu Muslim. Aku tidaklah menghafal surat Qaf wal Qur'anil Majid. Aku tidaklah menghafal surat Qaf kecuali melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membacanya kulla jum'atin, setiap Jumatan, alal mimbar, di atas mimbar, idza khataban nasa, pada saat beliau berkhutbah di hadapan jamaah. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Anda bisa bayangkan yang bercerita ini seorang wanita dan sampai hafal surat Qaf dari hasil mendengarkan khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin intensitasnya sangat sering, bahkan di sini dikatakan oleh Ummu Hisham sebagai perawi hadis kulla jum'atin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya setiap Jumat. Kita terlebih dahulu akan berkenalan dengan Ummu Hisham radhiyallahu anha. Ummu Hisham bintu Harithah bin Nu'man al-Ansariyah. Beliau termasuk di antara sahabiyah yang masyhur, dan Al-Hafidh menyebutkan dalam At-Taqrib, hiya madhkuratun fil kuna, disebutkan dalam daftar nama-nama sahabat yang menggunakan kunyah. Li'annahu lam yashtahir ismuha, karena nama aslinya tidak lebih terkenal. Dan Ibn Abdul Bar menukil dari Ahmad bin Zuhair, di mana Ahmad bin Zuhair pernah mengatakan, sami'tu abi yaqulu Ummu Hisham bintu Harithah bay'at bai'atar ridwan. Aku pernah mendengar ayahku bercerita, Ummu Hisham bintu Harithah termasuk di antara peserta bai'at ridwan. Bai'at ridwan terjadi tahun berapa? Mata hadatsat bai'atur ridwan? Terjadi tahun pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam haji umrah Hudaybiyah tahun 6 Hijriah. Tertahan di Hudaybiyah dan dilakukanlah bai'atur ridwan. Karena bai'at ridwan ini bersamaan dengan peristiwa Hudaybiyah. Disebut sebagai bai'atur ridwan karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah telah meridhai setiap orang yang berbaiat ridwan. Laqad radiyallahu 'anil ladzina yubayyi'unaka tahtasy syajarati. Allah telah meridhai orang-orang yang membaiatmu Muhammad di bawah pohon, yaitu syajaratul ridwan, pohon ridwan. Dan pohon itu ditebang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di zaman beliau. Wa qad rawa Muslimun fi hadithiha, disebutkan dalam riwayat Muslim dalam hadisnya, al-madhkur fi ihda riwayatihi annaha qalat wa kana tannuruna wa tannuru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wahidan sanataini au sanatan wa ba'da sanatin. Beliau pernah bercerita pengalamannya, tungku kami dengan tungkunya Rasulullah SAW itu sama,
dan itu terjadi selama 2 tahun atau kurang lebih 2 tahun. Intinya Ummu Hisham bintu Harithah termasuk di antara sahabat yang banyak menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, dalam hadis ini kita bisa melihat bagaimana pengalaman yang dilakukan oleh Ummu Hisham radhiyallahu anha, di mana rumahnya Ummu Hisham itu dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai tanur atau cerobongnya rumahnya Ummu Hisham dengan rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sama. Wala'alla al-muradu bidzalika annaha ukhtun laha min ummiha kama dzakara al-Baihaqi wa qila ghairu dzalik. Wa qawluhu laqad kana tanuruna qasadat bihil isyarata ila hifdhiha wa ma'rifatiha bi ahwalin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qurbiha min manzilihi. Kata An-Nawawi, cerobong saya sama dengan cerobong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah sebagai isyarat betapa dekatnya Ummu Hisham dan kenalnya Ummu Hisham kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dekatnya rumah Ummu Hisham dengan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian keterangan An-Nawawi. Sehingga kenapa Ummu Hisham bisa menghafal surat Qaf? Karena rumahnya dekat dengan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti rumah beliau dekat dengan Masjid Nabawi. Baik. Sehingga ini apakah isyarat bahwa wanita ketika itu ikut Jumatan? Wallahu alam. Ada 2 kemungkinan. Ada kemungkinan Ummu Hisham ikut Jumatan, dan ada kemungkinan Ummu Hisham rumahnya dekat masjid, namun beliau tidak ikut Jumatan, sehingga mendengar ceramah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, mungkin kami arahkan bagi para teman-teman yang ada di belakang agar memberi jalan untuk para jamaah ibu-ibu ya. Bagian paling belakang itu jalan ya. Tolong Anda kalau mau sholat bisa ke depan. Di sebelah kanan saya ini kosong. Mungkin takmir bisa arahkan ya. Teman-teman siswa yang mau melaksanakan sholat agak maju agar tidak mengganggu yang mau lewat di antara jamaah ibu-ibu. Selanjutnya kita akan membaca pelajaran dari kandungan hadis. Yang pertama, hadis ini dalil anjuran untuk membaca surat Qaf dalam khutbah Jumat. Dan ini sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andaikan cuma sekali, mungkin Ummu Hisham tidak langsung hafal. Tapi Ummu Hisham menceritakan, ma akhadtu surata Qaf illa min fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina yakhutubu 'alal mimbar. Aku tidaklah menghafal surat Qaf kecuali melalui khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau khutbah di atas mimbar pada hari Jumat. Sehingga ini mengisyaratkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyampaikan surat Qaf dalam khutbah itu tidak cuma sekali 2 kali tapi sering. Dan ini salah satu di antara sunnah. Maka mungkin kita bisa mengukur diri ya, terutama para khatib, mereka yang sedang berkhutbah, berapa kali kita berkhutbah dengan menyebutkan surat Qaf. Jika masih terhitung jarang, mungkin sunnah semacam ini bisa kita tingkatkan sehingga bisa kita sampaikan kepada yang lain. Wahai para khatib, sempatkan di salah satu khutbah kita tema membahas surat Qaf. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah beliau terkadang membahas surat Qaf, bahkan itu sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya, kenapa beliau membaca surat Qaf? Di antara hikmahnya, wallahu alam, limashtamalat alaihi min dzikri ibtida'il khalqi. Karena di surat Qaf Allah bercerita tentang proses penciptaan makhluk. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang kematian. Kemudian sakaratul maut, hari kebangkitan yang di situ ada hisab, ada pahala, hukuman, surga dan neraka.
serta isinya berbagai macam nasihat yang kuat dan larangan-larangan yang sering dilanggar oleh masyarakat. Wa min dzalika ma yata'allaqu bihifdzil lisan, termasuk di antaranya adalah yang berkaitan dengan penjagaan lisan. Di surat Qaf ada apa? Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seseorang itu mengucapkan kalimat apapun kecuali di situ ada malaikat raqibun atid. Baik, kembali kami ingatkan ya, tolong jangan di belakang, silahkan ke depan. Ke depan, Mas. Karena belakang untuk jalan. Di depan sebelah kanan masih kosong, silahkan dipakai untuk salat, insyaallah Anda tidak mengganggu. Sehingga di situ ada perintah untuk menjaga lisan. Fa ya khairu ma yu'adzu bihis sami'un. Yang ini mengajarkan kita terkait pesan yang terbaik untuk didengar oleh masyarakat. Li'anna anfa'a ma yu'adzu bihi 'amatan nas huwa dzikrul maut wa sakaratihi. Karena di antara pesan penting yang harus disampaikan kepada masyarakat adalah mengingatkan mereka akan kematian, sakaratul maut dan seterusnya. Dan seperti ini yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Ummu Hisham tidak bercerita Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Qaf itu di khutbah yang pertama ataukah khutbah yang kedua, tapi zahirnya di khutbah yang pertama. Karena biasanya khutbah yang pertama itu lebih panjang daripada khutbah yang kedua. Baik. Selanjutnya, makna lahiriah dari hadis, makna zahir artinya makna tekstual dari hadis, menunjukkan bahwa posisi membaca surat Qaf di sini dilakukan setiap Jumat. Karena Ummu Hisham mengatakan kulla Jum'atin, setiap hari Jumat. Meskipun yang lebih tepat ini dimaknai alal ghalib, dominan Rasulullah SAW ketika berkhutbah, beliau di hari Jumat menyampaikan surat Qaf, tapi tidak setiap hari Jumat. Li'annahu warada ma yadullu ala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yulazimu suratan muayyanah. Karena terdapat riwayat yang lain di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah tidak mengacu kepada satu surat saja. Terkadang beliau juga membaca ayat-ayat yang lain sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan pesan yang berbeda dari ayat yang lain. Wallahu alam. Baik, selanjutnya ulama beda pendapat mengenai hukum membaca ayat dalam khutbah Jumat. Pendapat pertama mengatakan wajib membaca ayat Al-Quran dalam khutbah Jumat walau ayatan wahidah, meskipun cuma satu ayat. Idza kanat tastaqillu bil makna, apabila dia tidak sempat menyampaikan maknanya. Wa hadza qaulu Syafi'i wa Ahmad, dan ini merupakan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Mereka berdalil dengan hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, di mana Jabir bin Samurah pernah mengatakan, kanat lin nabi sallallahu alaihi wasallam khutbatani yajlisu bainahuma yaqra'ul Qur'an wa yudzakkirun nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau Jumatan beliau melakukan dua khutbah dan beliau membaca Al-Qur'an serta mengingatkan masyarakat. Sehingga dari apa yang tadi disampaikan oleh Jabir bin Samurah diambil kesimpulan oleh mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, bahwa dalam khutbah wajib membaca apa? Ayat Al-Qur'an walaupun satu ayat. Sehingga khutbah satu ada ayat yang dibaca, khutbah dua, khutbah pertama ada ayat yang dibaca, khutbah kedua juga harus ada ayat yang dibaca. Karena khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua aturannya sama. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua, annal qira'ata ghairu wajibatin fil khutbah, bahwa membaca surat itu tidak wajib dalam khutbah.
Ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat ikhtaraha Ibnu Qudamah, dan pendapat yang dinilai lebih kuat oleh Ibnu Qudamah. Wa hadha huwa rajih, dan inilah pendapat yang lebih kuat, li'annal ahaditsal waridah, karena hadis yang menyebutkan tentang hal ini tidaklah menunjukkan wajib, sebab sifatnya hanya amaliyah dan bukan syarat. Artinya begini, jika sebuah dalil itu hanya menceritakan praktek yang dilakukan oleh Nabi SAW, maka tidaklah menunjukkan bahwasanya dalil itu hukumnya wajib, jika hanya sebatas praktek Nabi SAW. Kemudian hadis ini juga dalil bahwa khutbah Jumat itu mungkin saja diulang-ulang, sehingga temanya sama. Kemarin sudah disampaikan, di sesi khutbah Jumat yang lain disampaikan lagi, di sesi khutbah Jumat yang lain disampaikan lagi. Kok nggak ada bosannya? Ya memang khutbah Jumat itu seperti itu karakternya. Dulu kita sebut dengan istilah apa? Tau'iyah. Apa itu tau'iyah? Pesan yang singkat tapi sifatnya doktrin, indoktrinasi. Itulah tau'iyah. Dan yang namanya doktrin bisa disampaikan secara berulang. Kemarin sudah tema itu diulang lagi, ditegaskan lagi, ditekankan lagi, tidak ada masalah. Apalagi untuk tema-tema yang sifatnya prinsip, maka kalau bisa disampaikan secara berulang. Wallahu alam. Di sini Nabi SAW membaca surat Qaf, dikatakan oleh Ummu Hisham selama berapa hari? Bukan berapa hari ya, hampir setiap Jumatan. Beliau selalu menyampaikan tafsir surat Qaf. Wallahu alam. Baik. Tadi kita mendapatkan beberapa pelajaran dari hadis ini, kita ulang ya. Yang pertama apa? Anjuran untuk menyampaikan pesan surat Qaf di dalam khutbah Jumat. Karena tadi kita mendapatkan riwayat dari Ummu Hisham sampai beliau hafal surat Qaf dari khutbah Jumatnya Nabi SAW, dan bahkan kata Ummu Hisham itu disampaikan setiap Jumatan. Yang kedua, mengenai kandungan dari surat Qaf. Jadi kenapa pesan surat Qaf ini disampaikan? Karena di situ berisi tentang asal usul penciptaan manusia, berisi tentang perintah untuk jaga lisan, berisi tentang masalah kematian dan sakaratul maut, dan itu penting untuk disampaikan kepada masyarakat. Yang ketiga, mengenai kehadiran wanita ketika Jumatan. Wanita diperbolehkan untuk Jumatan meskipun tidak wajib. Yang keempat, mengenai membaca ayat dalam khutbah. Ada dua pendapat ulama, ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan sunnah, anjuran. Namun kita sarankan setiap khatib membaca ayat, ya minimal pesan dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Syukur kalau masih ditambahkan dengan ayat yang lain. Baik, kemudian yang kelima, anjuran untuk mengulang-ulang tema khutbah, sehingga makmum harus juga menyadari bahwa tema khutbah Jumat itu tidak disampaikan sekali tapi berulang. Kemarin temanya sudah disampaikan lagi, nggak ada masalah. Sehingga khatib kalau temanya sama, khatib kan nggak pernah janjian ya. Saya ada jadwal di sini, nggak pernah dikumpulkan satu grup bersama para khatib di Masjid Ulil Albab, nggak ada. Sehingga kita tidak pernah di briefing, tidak pernah janjian. Pokoknya begitu naik mimbar khutbah, sampaikan sesuai dengan materi masing-masing yang dipersiapkan. Dan sah-sah saja demikian. Kalaupun berulang gimana Pak? Nggak ada masalah. Karena pesan berulang boleh atau tidak? Boleh. Apalagi yang sifatnya prinsip. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya. Ada satu peringatan berharga ya, terkait posisi khatib. Pada saat orang itu berkhutbah, ketika khutbah Jumat, maka makmum diperintahkan untuk apa? Makmum diperintahkan untuk diam.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Idza qulta li sahibika ansit yaumal jum'ah wal imamu yakhthub faqad laghauta." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kalau kamu mengatakan kepada sebelahmu, ansit, diam, padahal imam sedang berkhutbah Jumat, maka kau telah melakukan tindakan lagha, sia-sia. Dan yang dimaksud adalah tindakan yang menyebabkan pahala Jumatannya hilang. Maka dari sini dipahami bahwa diam ketika mendengarkan khutbah itu wajib. Diam ketika mendengarkan khutbah Jumat hukumnya wajib. Demikianlah penghargaan yang diberikan oleh Nabi SAW untuk khutbah Jumat. Sehingga selayaknya khatib menyadari, di depan kamu ada banyak makmum yang mereka diperintahkan untuk diam. Padahal kalau kamu bukan khatib, ketika kamu bicara belum tentu mereka mau dengar. Maka hargailah khutbah itu dengan baik, sehingga sampaikan khutbah itu dengan penuh makna, isinya kebaikan, karena khutbah Jumat ini dihargai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi bayangkan ketika di depan Anda ada pejabat. Di sini ada gubernur misalnya, di sini ada bupati, ada muspida, ada anggota muspika atau pejabat siapapun, dia duduk mendengarkan. Padahal kita kalau bicara kepada beliau belum tentu bisa sampai. Sekarang saya jadi khatib, mereka semuanya tak suruh diam, mau. Padahal orang orasi nyuruh satu lapangan diam, belum tentu mau. Tapi begitu dia khutbah Jumat, semuanya diam, mendengarkan suara khatib. Betapa suara khatib ini sangat dihargai oleh para jamaah, karena syariat yang menghargainya. Sehingga syariat membuat aturan para makmum tidak boleh bicara. Oleh karena itu, syukuri nikmat bisa berkhutbah. Dan yang kedua, manfaatkan dengan maksimal, sampaikan khutbah itu dengan baik sebaik mungkin, berikan pesan-pesan yang bermanfaat bagi masyarakat, jangan dijadikan sebagai ajang kampanye, apalagi promosi dan iklan. Ya, walhamdulillah, insyaallah khutbah di Indonesia termasuk khutbah yang sangat sakral ya. Makanya penyampaiannya lebih bersifat apa? Lebih bersifat apa? Doktrin ya, penegasan. Walhamdulillah. Baik. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Ada satu hadis lagi yang mungkin cukup panjang ya. Insyaallah akan kita baca di pertemuan berikutnya agar bisa lebih maksimal. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Silakan. Kalau ada pejabat yang diistimewakan di shaf, misalnya di Masjid Kauman ada posisi khusus untuk para kalau namanya apa? Bukan sultan kan, bukannya? Tapi bukan kan? Beliau tidak jumatan di situ. Ada tempatnya. Misalnya untuk para pejabat ditaruh di depan ya. Lalu abdi dalam dapat posisi khusus. Itu boleh enggak seperti itu? Memang pada asalnya masjid itu boleh ditempati oleh siapapun yang duluan. Sehingga siapa yang mau menempati masjid itu, mau memposisikan diri di masjid itu silahkan. Dan pada asalnya semua punya hak yang sama. Sebab di masjid mengenai siapa yang lebih berhak itu hanya di dua posisi, muadzin dan imam. Sehingga muadzin harus punya tempat, imam ada tempatnya. Selain itu semuanya sama. Wallahu a'lam mengenai adanya tempat khusus untuk para pejabat. Jika agendanya adalah agenda rutin seperti sholat 5 waktu, Jumatan dan seterusnya, ya barangkali siapa yang datang duluan seharusnya dia lebih berhak untuk
menempati. Tapi kalau agendanya adalah agenda acara kenegaraan, misalnya aneka peringatan-peringatan atau acara kenegaraan yang lain yang diselenggarakan di masjid, nah ini beda lagi pendekatannya. Karena ini acara negara, cuman menggunakan masjid, sehingga protokolnya mengikuti protokol kenegaraan. Yang tentu saja pejabat ditaruh di depan, kemudian nanti yang lain menyesuaikan. Ya, mungkin itu yang saya pahami. Jadi dibagi menjadi dua. Kalau itu adalah acara kaum muslimin, kegiatan-kegiatan keagamaan rutin, maka seharusnya aturannya siapa yang lebih duluan, dia yang lebih berhak. Jadi sebagai solusi ya, para karyawan atau apa duduk duluan di depan ya, dan dia menempati itu bertahan. Nanti kalau pejabatnya datang, dia bisa pindah untuk digantikan oleh orang yang ngetem dulu ya. Dia ngetem dulu, tapi pakai orang, bukan pakai sajadah. Mungkin sebagai solusinya seperti itu. Wallahu alam. Tapi kalau itu acara kenegaraan yang pinjam masjid, ya berarti harus ngikuti protokol kenegaraan. Nah, ada satu kejadian ini ya, mungkin sebagai cerita ya. Di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu bagian depan itu kan imam dan para wakil-wakilnya imam, tim. Jadi tim yang kita nyebutnya apa ya? Tim yang nanti mereka adalah yang menjaga bacaan imam. Jadi kalau imam salah baca atau imam batal, maka tim ini yang gantiin. Itu nggak cukup satu ya, para calon-calon badal ini nggak cukup satu, terkadang beberapa orang, tim. Pernah satu ketika di Masjidil Haram ada orang yang sudah sepuh. Beliau muter-muter di sekitar Ka'bah karena nggak dapat tempat, semuanya sudah penuh dengan orang. Nah, di bagian itu kosong. Terus beliau duduk di situ. Maka sama askar ditarik, nggak boleh kamu di sini. Ini tempat para imam dan para lajnah masjid. Lajnah ya DKM gitu ya. Lajnah masjid. Kemudian beliau beralasan, nanti kalau mereka nggak datang gimana? Mereka akan datang. Akhirnya beliau bangkit, kemudian nyari tempat, nggak nemu. Terus duduk di situ lagi. Nah, sama askar ya dimarahi, disuruh pergi. Sampai akhirnya imamnya datang, Syekh Surem, dan bersama tim. Begitu Syekh Surem datang, beliau melihat orang yang nyari soft tadi, lalu disambut. Ini adalah Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Utsaimin yang nyari tempat tadi. Sampai askarnya itu merasa malu karena tadi nyuruh pergi. Syekh Utsaimin suruh maju, suruh jadi imam, tapi beliau tidak bersedia. Dan beliau dikasih tempat ya. Ulama kibar seperti itu, Pak. Maka pemberlakuan seperti ini terjadi di Masjidil Haram dan itu diakui oleh para ulama. Artinya tim ini memang butuh tempat khusus karena mereka nanti bertugas apa? Bertugas untuk ngoreksi bacaan imam, menggantikan imam kalau batal dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ketika imam sedang berkhutbah, kita diperintahkan untuk diam. Apakah kita boleh bersalawat? Bolehkah kita menjawab salam kalau ada orang ngasih salam? Bolehkah kita mengucapkan amin ketika imam berdoa? Dan seterusnya. Itu turunannya ya. Dalam hal ini memang ada dua pendapat. Ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Karena salawat kita, amin yang kita baca, itu sifatnya merespon imam. Merespon imam itu beda dengan ngobrol sendiri. Sehingga misalnya imam berdoa lalu kita baca amin, berarti apa yang kita baca itu sebagai apa? Respon. Itu konsekuensi karena kita khusyuk. Karena kita fokus dengan apa yang dibaca oleh imam. Sehingga amin di sini tidak bertentangan dengan larangan untuk diam. Sebab diam yang dimaksud adalah diam dari perkataan yang tidak ada kaitannya dengan khutbah. Karena kalau bicara kan ganggu konsentrasi.
Bapak misalnya sedang mendengarkan saya, tiba-tiba sampingnya jawil. Jawil saja terus Anda noleh, itu kan kehilangan satu kata atau satu, dua kata, tiga kata ya. Dan itu membuat kita jadi tidak konsen. Kalau Anda mendengarkan dengan penuh konsentrasi, diganggu orang di samping, Anda tidak akan mau untuk bergerak karena konsentrasi. Oleh karena itu dalam hal ini, ketika Anda sedang konsentrasi lalu sampai merespon apa yang dibaca oleh imam, ini insya Allah tidak masalah karena justru dia linear dengan konsentrasi tadi terhadap khutbahnya imam. Beda dengan ngobrol sendiri ya. Kalau ngobrol sendiri kan ganggu konsentrasi. Meskipun Anda juga yang berpendapat ya tetap harus diam, karena yang penting pokoknya tidak bicara apapun yang harus dibicarakan. Wallahu a'lam. Nah itu juga termasuk ya, kalau bisa kotak amal itu ditaruh di samping, dan nanti takmir mengumumkan bagi Anda yang mau mengisi kotak amal, kami sediakan kotak amal di samping dan tidak ada kotak amal yang bergerak. Apalagi yang bergerak itu kadang lebih dari satu, gerak lagi, muncul lagi kotak amal yang soft yang lain kan, lebih dari satu, dan itu bisa ganggu konsentrasi. Padahal Nabi SAW mengatakan, waman massal hasa faqad lagha, siapa yang dolanan kerikil maka dia telah melakukan tindakan lagha. Kecuali kalau ringan saja ya. Tapi kalau kotak amal lewat, terus buka dompet, buka tas dulu, nyari dompet ada di mana, bongkar-bongkar, ketemu dompet, buka dompet, milih lembar yang mana yang mau dimasukkan, kan berapa menit itu. Belum lagi kalau dompetnya susah dibuka karena di celana bagian belakang. Mau berinfak tapi persiapannya panjang. Nah ini kan jadinya mutus konsentrasi, dan itu bisa menyebabkan Jumatannya jadi hilang pahalanya. Maka sayangi jangan sampai rusak gara-gara ini. Nah. Apalagi kotak amalnya dikasih QR code. Wah. Jadi karena ada QR code, begitu kotak amalnya lewat, dia nggak bawa duit gini, masukin pin nggak itu? Hah? Masukin angka, masukin pin, proses. Tanya dulu ke istrinya mau ditransferi berapa. Maka jadinya malah berbahaya bagi kelangsungan keabsahan Jumatan. Nah, selanjutnya gimana? Gimana khutbah Jumat di masa lalu, memuji pemimpin, iya, melaknat musuhnya para pemimpin. Wallahu alam, saya nggak tahu kalau itu. Kalau mendoakan pemimpin ada, seperti yang pernah disampaikan oleh Fudail bin Iyad, lau kanat li da'watun mustajabah ma da'autuha illa lisultan. Andaikan aku punya satu kesempatan doa yang pasti mustajab, maka saya tidak akan gunakan doa itu kecuali untuk kebaikan pemimpin. Kalau riwayat itu ada disebutkan oleh Al-Barbahari dalam Syarhus Sunnah. Demikian pula keterangan yang disampaikan oleh Al-Barbahari, idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultani bis-salah fa'lam annahu sahibu sunnatin insyaallah. Kalau kamu lihat ada orang yang mendoakan kebaikan bagi pemimpinnya, maka sadarilah ini salah satu tanda ahlu sunnah. Kalau mendoakan iya, kalau memuji, wallahu alam saya enggak tahu. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.